Sik belum. Ah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok nggak ngerekam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ada tandanya, Bu, Oh, sudah nggih. berhasil. Ya, Oh, ya. Nggih. gimana? Diulang lagi? Enggak, sudah dilanjutkan aja ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Nikma. Selamat siang, Bu Eva. Nggih, untuk hari ini bagaimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah sehat dan harus tetap semangat ya, Bu Eva. Nah, iya, alhamdulillah. Ini Bu Nikma, sebelum kita mulai ini ya, ini kan Bu Nikma ada satu permasalahan ini ya. Saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik untuk Bu Nikma. Nah, tapi sebelumnya mari kita eh, rilekskan dulu, kita ambil nafas dulu yang panjang Bu Nikma. Baik, Bu Eva. Oke, Ya, ya. Kita ini dulu apa namanya? Menenangkan pikiran dulu. Oke. Sudah nggih Bu Nikma? Sudah siap? Nah, dan saya pun juga siap mendengarkan curhatan dari Bu Nikmah nantinya. Oke. Begini Bu Nikmah, yang pertama dulu. Nah, ini uh, dari percakapan kita ini sebenarnya topiknya apa sih Bu Nikmah? Yang menjadi ganjalan di hati dan pikiran jenengan ini apa Bu Nikmah? oh, ini Bu Eva. Kenapa saya ingin bercakap-cakap sama Bu Eva tuh ada sesuatu yang menjadi pikiran saya selama ini ya. Ini Iya, terkait masalah siswa di kelas Bu Eva di setiap pelajaran saya iya, waktu pelajaran pas. Nah, kebetulan di saat pelajaran saya itu cenderung siswa itu apa namanya itu tidur gitu loh Bu Eva. oh, Jadi tidur di ya. saat pelajaran itu anak-anak cenderung kurang aktif, kurang fokus di Iya, pelajaran dan itu pun terjadi di saat pelajaran saya di jam terakhir. Nah, kebetulan saya itu kan ngajarnya banyak kelas nih, 15 iya, kelas dengan jurusan berbeda yang didominasi dengan anak laki-lakinya. Dan hmm, itu iya, pun siswa itu yang sering tertidur itu lebih banyak di kelas yang sering praktek setelah praktek. Mereka pelajaran saya di jam terakhir ya. Dan efeknya ke situ Eva gitu. iya, iya, iya. Oh, itu Bu. Jadi ini ya kalau saya simpulkan berarti di kelas jenengan ini siswanya di jam-jam rawan, di jam-jam terakhir itu tertidur di kelas. Nah, sehingga tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran kelas jenengan, kelas IPAS ya Bu ya. Iya Bu Eva Hmm. betul. Nah, begini Bu, sebenarnya dari permasalahan ini harapan dari Bu Nikmah itu inginnya kelasnya yang bagaimana sih Bu? Harapan saya sebenarnya tuh saya tuh ingin bisa pelajaran pas anak-anak itu fokus dan Iya, aktif mengikuti semua pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu Eva. Jadi di samping anak-anak itu tidak tertidur, tidak main bergurau sendiri. Jadi ya, mereka intinya tuh bisa mengikuti lah begitu Bu Eva. Tidak dengan apa namanya kemauannya mereka gitu loh. iya, iya, iya. Aduh, saya Iya. tidur untuk malah IPAS begitu. Iya. Heeh. Nggih, berarti harapannya kelasnya itu janganlah anak-anak jangan tidur di kelas karena memang pembelajaran IPAS ini juga sangat penting kan ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu Nikmah, dari harapan ini dan kondisi yang tadi sudah Bu Nikmah ceritakan. Nah, ini eh situasi sekarangnya yang sudah jenengan ceritakan tadi bahwa anak-anak itu selalu tidur di kelas di jam-jam terakhir. Nah, ini
Eh Ya sekarang untuk saat ini ini idealnya kalau misalkan tuh skala ya, ada skala 1 sampai 10 Ibu. Nah ini kondisi siswa sekarang di kelas jenengan ini pada skala level berapa Ibu? Kalau saya kaitkan dengan skala, untuk anak-anak yang jam pelajaran saya sering tidur, guyon, main sendiri, kurang fokus, itu saya kasih skala 60 lah Bu Eva. 6 ya, Ya, enam karena apa puluh. ya? Karena gini, sebenarnya IPAS itu kalau Iya, dikaitkan dengan sesuai dengan jurusan masing-masing tuh ada kaitannya iya, iya. sebenarnya gitu. Tapi selama ini anak-anak kan kurang memahaminya. Betul. Nggak penting belajar itu. Padahal kalau seperti kayak di TU, di ATHP, IPAS itu ada kaitannya. Kalau kita memang benar-benar fokus belajar dan mengikutinya, begitu Bu Eva. Iya, baik Bu. Berarti ini masih dalam kondisi 60 ya Bu ya, masih kondisi 6 lah skalanya. Nah, yang nantinya di akhir apa setelah kita adakan coaching ini, nantinya itu harapan jenengan sampai berapa Ibu? Mencapai skala berapa? Harapan saya ke depannya itu Ya, anak-anak terkait ini anak-anak itu saya kasih skalanya 9 gitu Bu Eva. 9. Ya, jadi Oke. Iya. ada perubahan yang Iya. ke depannya anak-anak Hmm. aktif, dari anak-anak itu tidak ini apa membedakan guru A dan B, sekiranya siswa itu lebih suka guru A. Akhirnya Iya. dia itu fokus ngikutin. Nah, karena gini Bu Eva, anak yang saya perhatikan yang mereka Mm-mm. itu suka dengan guru tersebut, Iya. walaupun keadaan capek pun Mm-mm. bisa akan selalu aktif loh Beva. Rasa ngantuk pun bukan hilang. Beda dengan anak yang kurang suka dengan guru tersebut, itu Iya. malah mengikuti pelajarannya ogah-ogahan. Jadi itu Nah, enaknya sendiri begitu. iya ya berarti ya semoga nanti kita setelah apa setelah eh, kita adakan coaching ini bisa membantu Bu Nima untuk meningkatkan untuk mencapai terwujudnya skala 9 tersebut Bu Nima. Amin. Nah, sekarang Bu Nikmah, untuk karena tadi anak-anak tertidur, kemudian skalanya masih 6, ada posisi 6. Nah, ini kira-kira kalau menurut Bu Nikmah, yang harus dilakukan agar 9 ini terwujud itu menurut Bu Nikmah apa? Apa saja yang harus dilakukan Bu Nikmah Baik, agar terwujud 9 ini? sebenarnya begini, setelah saya amati, saya simak, saya teliti upaya yang saya lakukan supaya anak-anak itu bisa berubah ya, terutama yang mereka-mereka kurang aktif, itu saya sempat ya Bu, melakukan pendekatan dengan salah satu siswa seperti itu. Iya. Kemudian di pendekatan itu saya mendapatkan informasi bahwa anak tersebut eh kurang minat dan kurang tahu tujuan dari pelajaran IPAS itu sendiri. Ya. Selain Iya. itu juga, saya juga mencari informasi terhadap perilaku siswa tersebut. Karena dari satu kelas itu tidak semua yang seperti itu. Dan di Iya. samping itu juga, saya kan kurang tahu nih, salah satunya anak itu kebiasaannya di luar jamnya saya. Akhirnya saya harus melakukan lagi pendekatan saya pada siswa sendiri. Saya juga melakukan Mm-mm. pendekatan pada wali kelasnya. Gitu. Oh gitu ya Ya, berarti mm, saya pikir juga lagi supaya pembelajaran saya ini mereka minati, maka saya harus berupaya juga memperbaiki sistem pembelajaran saya, kan gitu. pembelajarannya Bervariasi sehingga anak-anak itu terbangkitlah motivasi belajarnya. termotivasi iya ya, Ya, iya Bu Nikmah. Oke. Nah dari sini Bu Nikmah berarti kan ini ya berarti Bu Nikmah tadi menginginkan agar 9 ini tercapai. Bu Nikmah tadi memahami murid berkolaborasi dulu, berkolaborasi backgroundnya murid bagaimana dengan bertanya kepada wali kelas, ya. Kemudian apa namanya pendekatan pada murid tadi ya Bu ya.
kemudian berinovasi lagi tadi nggih Bu nggih, Bu Nikma Ya, mengatakan, oh iya harus berinovasi untuk pembelajaran IPAS bagaimana agar bisa menarik siswa ya. Kemudian juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat nggih, Bu Nikma tadi bilangnya begitu. Nah, nggih. Ini sudah bagus. Sangat bagus dan mudah-mudahan nanti 9 itu bisa tercapai Bu Nikma. Nah, oke. Kemudian dari usaha tadi yang diwujudkan, yang Bu Nikma berusaha untuk mewujudkan, nah itu eh, mewujudkannya agar kelas ini bisa fokus lagi dengan dengan jenengan berkolaborasi dengan wali kelasnya tadi. Nah, ini bagaimana untuk rencana selanjutnya yang akan Bu Nikma lakukan di sini? baik Beva, untuk merubah dari itu semuanya, saya akan melakukan inovasi dengan merubah cara pembelajaran saya lebih menyenangkan lagi gitu ya. Ya, Jadi saya lebih malah lebih cenderung sering pembelajaran IPA itu banyak praktikumnya, praktek. Karena dengan banyak praktek, ternyata satu kelas anak-anak aktif, tidak ada yang tidur. Walaupun mereka sebelum pelajaran saya itu sudah praktek di lahan, iya, sudah iya. praktek di kandang, ya kan, sudah praktek di Iya, kolam. Tapi di saat pelajaran saya itu saya bikin praktik, dicoba eksperimen, ternyata anak-anak aktif. Makanya seperti itu harus saya biasakan dan harus saya buat inovasi ke depannya dengan membuat pembelajaran yang berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kami itu juga kayaknya saya harus juga memperbaiki lagi dengan cara memberikan motivasi pada siswa. Artinya iya, di sini saya itu harus menjelaskan manfaatnya pembelajaran IPAS itu tidak hanya sekedar adaptif atau pelajaran normatif, tapi di sini saya harus menjelaskan manfaat kedepannya terhadap pelajaran IPAS begitu. Jadi saya kaitkan dengan bidangnya mereka. Akhirnya di situ mereka kayaknya nanti lebih semangat lagi. Jadi tidak tidur tiduran, tidak buruk begitu, ya Pak. iya. Alhamdulillah bagus sekali Bu Nikma, bagus sekali dengan inovasi-inovasi yang sudah jenengan paparkan barusan untuk mengaktifkan kembali siswa atau murid yang sering tidur. Nah, dengan praktikum dengan nilai praktikum ya Bu, pembelajaran dengan yang praktikum. Jadi anak-anak itu tidak ada yang tidur. Aduh, ini satu satu inovasi yang bagus sekali, apalagi di jam-jam terakhir itu ya, Ibu Iya Nikmah ya. betul, Pak. Betul. Jadi Sangat sangat rawan sekali itu. iya, betul sekali. Ini sangat rawan sekali berarti di sini. Apalagi keadaan capek ya Mhm. itu. Nah, iya, sudah capek karena SMK ini kan memang pulangnya sudah sore ya, Bu Nikmah ya. Iya betul. Sudah Mulai mulai pagi sampai sore ya secara otomatis tidak hanya pikiran aja sih, fisik juga iya, akan capek, lelah, ya kan. betul. Kayak konsentrasi itu pun akan menurun kan. Jika Betul kita sekali. seperti saya ini seorang guru berarti harus pandai-pandainya pinter-pinternya untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Harus tahu kebutuhan siswa saya itu yang bagaimana kan begitu ya Bebas. Betul, betul sekali Bu Nikmah. Ya, semoga nanti dengan usaha Bu Nikmah ini, dengan keikhlasan dan ketulusan Bu Nikmah ini membimbing anak-anak menjadi yang terbaik. Nah, ini bisa mencapai level skala 9. Nah, oke. Bu Nikmah, untuk mewujudkan ini, nah kira-kira itu kapan Bu Nikmah akan melakukan eee, satu gebrakan baru, inovasi baru yang sudah yang sudah muncul barusan nih dari diri Bu Nikmah. Ini kapan jenengan melaksanakannya Bu Nikmah? Baik Beva,
supaya tujuan saya tercapai dengan skala yang saya harapkan ya. Nanti Oke. ini akan segera saya implementasikan ya supaya pembelajarannya aktif, anak juga semangat dan itu nanti tidak banyak juga ke saya lagi. Kalau Iya, anak-anak betul. aktif kan akhirnya saya juga tambah senang. Iya, Oh ya, anak perhatikan, anak mengikuti apa yang saya sampaikan. Begitu, Bu Eva. iya. Harus segera saya implementasikan. Alhamdulillah Bu Nikmah. Semoga nanti setelah gebrakan baru ini dari Bu Nikmah di jam-jam terakhir bisa membangkitkan semangat murid untuk tetap fokus, tetap belajar, dan tetap bisa belajar dengan menikmati pembelajaran IPAS meskipun di jam-jam rawan, di jam-jam terakhir. Alhamdulillah Bu Nikmah. Nah, bagaimana bagaimana setelah setelah kita adakan percakapan ini Bu Nikmah, semoga dengan percakapan ini bisa sharing dengan jenengan, bisa membuat lega dan kemudian ada satu langkah lagi, satu gebrakan baru, satu inovasi baru untuk memberikan satu pembelajaran yang inovatif pada anak-anak didik kita. Begitu ya Bu Nikmah ya. Ya, Semoga Bu. nanti skala 9-nya segera tercapai dan semoga anak-anak juga termotivasi untuk tetap belajar fokus di jam-jam terakhir. Begitu ya Bu Nikmah. Ya, benar sekali, Bu Eva. Saya dengan ini sangat berterima kasih sebenarnya pada Bu Eva karena memberikan solusi kepada saya. Ternyata yang selama ini permasalahan saya itu dapat memberikan solusi yang harus saya terapkan ke depannya. Sekali lagi saya juga terima kasih pada Bu Eva telah membantu saya memecahkan permasalahan yang saya hadapi, terutama pada jam pelajaran IPA saya di jam terakhir. Ya, sama-sama Bu Nikmah. Kita sama-sama sharing ya Bu Nikmah. Tadi saya hanya membantu saja menggali apa ya sebenarnya yang ada di apa namanya di permasalahan Bu Nikmah. Nah, jadi inilah ya kita sharing dalam memecahkan satu solusi ini. Oke, terima kasih Bu Nikmah. Sekira sudah cukup nggih. Ini sepertinya sudah waktunya untuk masuk kelas jenengan ini. Iya, iya. Ya, Terima kasih ya, sama-sama Bu Eva. semangat untuk mencapai skala di level 9 ya Bu Dima ya. Ya, Semoga nanti kita akan bertemu lagi ya Bu Dima. Saya kan juga ingin mengetahui ternyata progresnya bagaimana nantinya. Kan begitu ya Bu Dima? Nanti kita akan siap bertemu Bu Eva. lagi. Oke. Terima kasih Bu Nikma. Sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sudah sip ya. Sebentar, saya matikan dulu. Berhenti merekam.